Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Donai pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2024. Tanpa terasa ya Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan November. Dan untuk malam ini kita akan belajar tentang temanya adalah berkeluh kesah dan akan dibawakan oleh Ibu Dr. Retno Kristianti, SSI PDK. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi pada malam ini kami masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa kembali berkumpul dan belajar di dalam kelas Sema Donai. Dan biarlah kiranya dalam kelas pembelajaran kami ini, Bapak selalu memimpin dan menyertai kami. Dan berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator. Mampukan saya untuk bisa melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya pada malam ini, dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka juga dimampukan untuk dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga internet dan perangkat yang kami pakai saat ini tidak mengalami satu kendala apapun selama pembelajaran ini berlangsung. Dan berkati juga Ibu Retno yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Ibu Retno dan berikanlah hikmat yang daripadamu. Sehingga Ibu Retno dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun yang akan mendengarkan nanti di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu, dan berikanlah kami juga hikmat daripada-Mu, sehingga kami pun dapat menangkap pengajaran dari Bu Retno malam ini dengan baik dan mendapatkan juga pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami Tuhan, jadikanlah rema di dalam diri kami. Sehingga kami selalu mampu mengingatnya Tuhan, kami juga dapat memberitakan dan mengajarkannya kepada sama kami. Dan yang terlebih adalah kami mampu melakukannya di dalam diri dan kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam pimpinan dan penyertaan. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, maka saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami, Ibu Retno ya, Bapak Ibu. Shalom, Ibu Retno. Ya, bagaimana Ibu kabarnya? Shalom Ibu Aling, puji Tuhan, luar biasa. Amin. Kita ketemu lagi ya Bu, senang sekali Ibu akan mengajar kembali malam ini. Ya baik Ibu, saya tidak mau melambat-lambatkan waktu, saya akan segera mempersilakan Ibu untuk memaparkan pengajarannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Aling. Shalom, selamat malam semua, puji Tuhan ya. Kita masih terus diberikan kesempatan sama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita terus belajar dan belajar. Ya, ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan ya buat kita semua untuk kita boleh terus memahami, mengerti apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, menyenangkan hatinya, gitu ya. Malam hari ini kita mau berbicara, bukan berbicara ya, belajar ya. Baik. Oke. Sudah muncul ya? Ya, sudah nampak Ibu. Ya, silakan. Baik. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang berkeluh kesah gitu.
Pasti bayangan kita kalau bicara tentang berkeluh kesah ini pasti bicara tentang keluhan-keluhan gitu ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat kita gelisah gitu sehingga kita berkeluh kesah dengan segala situasi yang ada. Ya, tapi hari ini kita mau belajar dalam kitab kita dari Yeskel 9 ayat 1 sampai 11. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Yeskel ini ya, ada sebuah gambaran di sini yang saya ingin mengajak kita semua melihat sekitar kita ya. Pasti semua pernah melihat kejadian ini ya. Kekerasan gitu ya. Lalu ada juga kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita bisa apa ya, hindari gitu ya. Atau di dalam rumah tangga kita ya ada kekerasan dalam rumah tangga baik pada anak, pada istri atau suami atau ya saling menyakiti ya di dalam keluarga gitu. Atau anak sudah tidak lagi menghormati orang tua, anak membangkang gitu ya. Orang tua marah, anak lebih marah lagi sama orang tua gitu ya. Situasi-situasi ini pasti pernah kita alami atau mungkin juga pernah kita lihat gitu ya. Mungkin kita tidak mengalami ini tapi kita tahu ada kejadian seperti itu atau kejahatan-kejahatan di dalam dunia maya. Ya, sering kita lihat ada pembobolan ATM atau yang kita sebut dengan cybercrime gitu ya, kejahatan-kejahatan di dalam dunia maya gitu ya. Ini ada di dalam kehidupan kita yang tidak pernah bisa kita hindari gitu ya, selalu akan ada. Lalu pasti kita akan bertanya, ketika situasi ini terjadi, di mana Allah? Di mana Allah ketika sesuatu ada yang salah nih terjadi. Where is God? When something wrong. Ketika ada sesuatu yang salah, di mana sih Allah kita? Nah, gambaran ini sama seperti yang ada di dalam Yeskel yang akan kita pelajari pada malam hari ini, bahwa kitab Yeskel ini ditulis oleh Nabi Yeskel. Ya, pasti Bapak dan Ibu, saudara sekalian sudah belajar bersama. Jadi di sini ada penglihatan yang diberikan kepada Yeskel pada saat itu. Jadi kitab ini ditulis, kemudian Yeskel melihat ada gambaran di situ tentang penghukuman, gambaran di mana ada situasi yang memprihatinkan kalau kita lihat di sini ya, ada orang-orang yang sedang duduk bersimpuh begitu, mereka sedang ketakutan, ada dalam sebuah kekhawatiran, ada di dalam sebuah kegelisahan, gitu ya. Pokoknya suasana yang mencekam, ketakutan seperti itu yang terjadi. Lalu kita lihat di sini ada sebuah pohon ini gambaran kegersangan, gitu ya. Tidak ada air, lalu ada buah-buah. Di sini ada pohon yang menghasilkan buah. Memang ada buah yang segar yang dihasilkan, tapi juga ada yang jatuh, yang pada saat itu busuk seperti itu ya. Lalu di sebelah itu ada gambaran malaikat. Apa yang mau digambarkan oleh Yeskel melalui gambaran ini? Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini supaya kita bisa tahu apa yang ingin Tuhan peringatkan kepada Yeskel dan juga kepada kita semua. Ya. Jadi ketika kita melihat gambaran di sini, ketika bicara tentang berkeluh kesah, ini mereka yang duduk di bawah ini, mereka sedang mengeluh kepada Tuhannya. Mereka sedang berkeluh kesah, menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Lalu, mengapa hal ini begitu penting ketika keluhan-keluhan itu atau keluh kesah itu disampaikan? Nah, inilah yang akan digambarkan oleh Yesaya kepada kita semua. Ya. Jadi ketika kita berbicara yang pertama, itu adalah penglihatan tentang penghukuman. Lalu yang kedua, panggilan untuk mengeksekusi hukuman. Lalu yang ketiga, bicara tentang peringatan akan konsekuensi. Nah, penghukuman di sini itu menggambarkan penglihatan yang menegaskan mengenai hukuman bagi bangsa Israel yang tidak mau bertobat. Lalu Tuhan memanggil para pemusnah untuk melaksanakan hukum terhadap umatnya yang menolak untuk bertobat.
Lalu ada yang ketiga, itu peringatan untuk konsekuensi, di mana penglihatan ini berfungsi sebagai peringatan tentang konsekuensi dari dosa. Ya. Nah, kita akan lihat bersama di dalam Yehezkiel ini. Jadi, kita bicara tentang konsep pemusnahan dari Allah. Dalam Yesaya 9 ayat 1:11 tentunya ya. Apa sih pemusnahan yang dimaksud di dalam Yehezkiel ini? Hal yang pertama adalah bicara tentang tindakan tegas Allah. Tindakan seperti apa? Menunjukkan ketegasan Allah terhadap ketidakpatuhan umatnya. Ini yang mau digambarkan. Kemudian konsep yang kedua yaitu pemisahan spiritual. Artinya, pemusnahan ini menunjukkan pemisahan spiritual dari kasih dan perlindungan Tuhan. Lalu, yang ketiga, konsep yang ketiga di sini yang saya tuliskan adalah bicara tentang hukuman masa lalu. Apa maksudnya hukuman masa lalu? Hukuman masa lalu ini mengingatkan sebuah kisah yang mengingatkan pada hukuman yang diberikan yang terjadi di masa lalu. Salah satunya adalah air bah, ya, ketika zaman Nuh. Kita semua tahu cerita ini ya. Akibat karena ketidaktaatan kepada Allah. Makanya Allah memberikan hukumannya. Ada banyak hukuman-hukuman yang Allah berikan di masa lalu. Nah, ini adalah konsep pemusnahan yang Allah lakukan ya dalam Yehezkiel 9 ayat 1. Nah, mari kita akan periksa satu demi satu apa yang mau Allah bicara tentang penghukuman dan juga berkeluh kesah ini. Oke. Mungkin Ibu Aling bisa tolong bacakan Yehezkiel 9 ayat 1. Ya, sebentar Ibu. Yehezkiel 9 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Amin. Oke, terima kasih. Di sini memberikan gambaran, ya, di dalam Yehezkiel pasal 1 ini, Tuhan memanggil para pemusnah. Ini mencerminkan otoritas Tuhan dalam mengatur keadilan. Dan panggilan ini bukan hanya sekedar perintah yang diberikan oleh Tuhan, tetapi ini sebagai pernyataan yang Tuhan berikan di dalam memperhatikan tindakan umatnya dan akan bertindak sesuai dengan keadilannya. Jadi ketika bicara tentang panggilan kepada para pemusnah ini, otoritas Allah ada di situ. Ya, Tuhan memberikan perintah dengan keras kepada para malaikat yang ditugaskan untuk menindak pada saat itu bangsa di Yerusalem ya, bangsa Israel. Mereka digambarkan sebagai penindak. Nah, mewakili tindakan apa? Tindakan penghakiman. Nah, penghakiman Allah pada saat itu. Tuhan memanggil agen-agen penghukuman yang siap. Jadi gambaran itu yaitu malaikat yang Tuhan kirimkan. Jadi peran malaikat di dalam penghukuman ini ya, khususnya dalam Yehezkiel 2 ayat 3. Ibu Alin bisa bacakan lagi? Ya. Yehezkiel 2 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Yehezkiel 2 ayat 3. Firman-Nya kepadaku. Hei anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Amin. Terima kasih. Di sini ada peran yang diberikan. Tadi ditulis di situ ada 6 orang laki-laki yang diberi tugas. Jadi untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Di sini dia melaksanakan keputusan terhadap manusia. Jadi Tuhan memberikan perintah supaya 6 orang ini menjadi eksekutor. Seperti itu ya, menjadi eksekutor. Ya, karena Tuhan sudah memberikan perintah, memberikan penghukuman, maka dikirimlah 6 orang ini datang dari arah utara dan membawa alat pemukul. Nah, ini melambangkan sebagai sebuah hukuman yang akan datang. Nah, di dalam ayat yang ketiga juga dituliskan di situ ternyata tidak hanya 6 orang itu yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan pilih, tetapi ada 1 orang di situ
dengan memakai baju lenan dengan membawa alat tulis, ya, alat penulis di situ ya. Memakai alat penulis dan tinta. Apa maksudnya di sini? Di sini salah satu malaikat itu membawa alat penulis dan melambangkan penetapan takdir. Takdirnya yang dimaksud di sini apa? Bahwa siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati atau yang mendapatkan penghukuman, gitu ya. Maksudnya ya, siapa yang tidak dihukum atau siapa yang akan dihukum. Jadi tidak hanya sebagai eksekutor tadi itu, tetapi ada satu yang memang Tuhan pilihkan, yang punya tugas yang berbeda, nyatanya tugas khusus yang Tuhan berikan. Lalu, di ayat yang ketiga, itu dituliskan di situ di atas mezbah. Ya, mezbah ini bicara tempat bersemayam. Ya, kalau kita bicara tentang penyembahan, ya, di dalam bait Allah ada satu tempat kan, tempat kita memberikan kurban penyembahan untuk Allah kita. Nah, di sini tempat bersemayam di mana itu dekat dengan bait suci. Nah, mezbah tembaga ini merupakan tempat suci di mana mereka berdiri. Artinya apa? Gambaran ini adalah gambaran di mana penghakiman itu akan terjadi. Ya. Jadi, ketika kita bicara masing-masing ayat ini, Tuhan sudah menyiapkan eksekutornya, yaitu malaikat yang Tuhan kirimkan. Di mana 6 orang itu menjadi eksekutor, satu untuk membawa alat penulis, dan juga diletakkan di dekat mezbah. Ya, itu yang dituliskan. Dia bersemayam lalu menuju ke ambang suci dan memanggil orang-orang orang yang berpakaian lenan dan mempunyai alat tulis di situ. Di sini bicara tentang kemuliaan Allah. Kita tahu Allah akan datang lagi sebagai hakim, ya, menghakimi kita semua, akan terjadi pemisahan seperti itu. Nah, ini juga gambaran yang terjadi pada zaman Yeskiel ya. Dia kemuliaan Tuhan ini yang berpindah dari tempatnya menandakan bahwa Tuhan akan meninggalkan tempat kudusnya di Yerusalem karena dosa-dosa bangsa itu. Dia memanggil orang yang berkelainan ini untuk melakukan tugas pentingnya. Tuhan tidak mau di tempat yang penuh dengan dosa. Ya. Lalu kita lihat di sini. Di dalam ayat yang keempat. Silakan Ibu Aling. Ya, baik. Yehezkel 9 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Amin. Baik, terima kasih. Di ayat yang selanjutnya, kalau tadi bicara tentang eksekutor, di sini bicara tentang siapa-siapa saja yang akan dieksekusi, ya, yang akan dieksekusi oleh orang-orang yang dipilih. Nah, firman Tuhan, berjalanlah dan berilah tanda. Kalau kita bicara sebuah tanda di sini, ada malaikat yang memberikan tanda. Di sini memberikan sebuah gambaran bahwa tanda ini diberikan kepada mereka yang berkomitmen dan setia, yang menunjukkan apa? Perlindungan dari Tuhan. Ini sebuah gambaran ya. Lalu di sini juga dikatakan sebagai sebuah simbol keselamatan. Ya, keselamatan dari hukuman. Ini sama seperti ketika kita tahu cerita tentang Paskah ya. Diberikan darah domba ya, supaya mereka tidak dihukum mati. Ya. Kurang lebih seperti itu, hampir mirip ya simbol ini. Lalu menunjukkan perbedaan antara orang yang taat dan yang tidak. Dan juga menegaskan iman mereka. Lalu menyeratkan sebuah harapan akan pemulihan bagi umat yang setia. Ketika bicara dengan tanda. Lalu bagaimana pemberian tanda pada orang yang mengeluh? Ya, tadi dituliskan di situ kan. Pada saat itu kemuliaan Allah. Ayat yang ke-4 ya. Di situ tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Apa yang dimaksud dengan
berkeluh kesah atau orang yang mengeluh di sini. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kalau kita lihat tadi gambaran tadi ya, ini adalah orang-orang yang sedang mengalami penantian. Apakah saya akan dieksekusi atau tidak? Ya, ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan. Akhirnya mereka duduk tersungkur. Dan berkeluh kesah di sini menunjukkan sebagai perasaan duka, penyesalan, atau penderitaan mendalam yang dilakukan terhadap apa? Terhadap dosa-dosa. Di sekeliling kita, di sekeliling mereka, itu ada banyak orang-orang yang melakukan dosa. Dan ini menandakan orang-orang yang masih peka terhadap dosa dan kejahatan di masyarakat mereka. Jadi pada saat itu masih ada banyak orang Israel yang mengeluh. Kenapa masih ada dosa ini? Lalu, pemberian tanda ini juga mengartikan bahwa ini berkeluh kesah adalah ekspresi dari kesedihan dan rasa sakit atas kejahatan yang terjadi pada saat itu. Ini bukan hanya sekedar sebuah kemarahan, sebuah situasi atau sesuatu yang frustasi begitu ya, tetapi ini adalah sebuah respon spiritual yang muncul dari hati yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang berkeluh kesah atas dosa-dosa di sekitar mereka yang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki hati. Mereka masih memiliki hati yang bersih dan masih berhubungan dengan Tuhan. Mereka tidak mau berdiam diri. Mereka merasa terluka ketika dosa itu masih ada di sekitar mereka. Nah, inilah keluhan atau keluh kesah yang dialami oleh orang-orang pada saat itu. Tanda itu diberikan kepada orang-orang yang berkeluh kesah, yang masih melihat bahwa kenapa masih ada dosa. Dengan hati nurani mereka yang bersih, yang masih berhubungan dengan Tuhan, mereka tidak mau berdiam diri. Lalu, tanda yang diberikan di dahi, jelas, di sini mencerminkan pengakuan atas kesetiaan dan juga komitmen kepada Tuhan. Melambangkan apa? Identitas. Identitas spiritual dan juga perlindungan Tuhan. Menandakan bahwa Tuhan memperhatikan dan menghargai mereka yang tetap setia. Lalu menunjukkan iman secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Luar biasa ya. Jadi tidak banyak orang yang dipilih dengan tanda yang diberikan di dahi ini. Lalu kita lihat bagaimana dengan penghukuman orang-orang yang lain. Oke, Ibu Alin, 5-7. Ya, baik. Yeskiel 9 ayat 5 sampai dengan 7. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Amin. Terima kasih. Baik. Mengerikan ya kalau kita melihat di sini. Dan kepada yang lain aku mendengar Tuhan berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Kita bisa membayangkan udah tidak ada ampun ya di situ. Semua dihukum. Ya, itu yang terjadi. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Wow, apa yang mau Tuhan ajarkan di sini? Luar biasa ya.
sepertinya udah tidak ada rasa iba lagi ya, tidak ada rasa belas kasih lagi di situ. Sepertinya Tuhan kayaknya murka sekali gitu, marah sekali gitu ya. Kayak kita kalau menghukum udah nggak ingat lagi ada kasih lagi di situ gitu. Sepertinya seolah-olah seperti itu. Jadi para malaikat lainnya diperintahkan untuk membunuh semua orang yang tidak memiliki tanda di dahi mereka tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial. Dan ini gambaran betapa seriusnya. Betapa seriusnya penghukuman Tuhan terhadap dosa. Tidak ada lagi belas kasih di situ. Tidak ada lagi tawar-menawar di situ. Tidak ada lagi, oh oke lah, nggak apa-apa, kamu dosanya cuma 1/4, kamu 3/4, oke kamu nggak kena hukuman gitu. Tidak ada. Tapi semua di situ hukum semua. Ya. Penghukuman diperintahkan. Ya, para malaikat yang membawa alat penghukuman itu diperintahkan untuk mengikuti semua. Dan orang yang memakai baju lenan tadi, yang membuat tulisan tadi, diikuti. Jadi ketika tidak mendapatkan tanda itu, langsung dieksekusi. Tidak ada lagi. Jadi menggambarkan penghukuman yang tegas, keras bagi mereka yang tidak setia. Tidak ada belas kasih bagi mereka. Tidak ada lagi perlindungan buat mereka. Mengerikan ya. Gitu. Lalu orang-orang tua, orang-orang muda, anak-anak dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan bunuh, musnahkan. Dan tapi janganlah mendekati seorang pun ada padanya tanda. Orang-orang yang punya tanda, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Hal ini menunjukkan siapa yang dihukum dan siapa yang dilindungi. Ya, kita bisa melihat di sini ya, hukuman dimulai dari orang-orang yang berada di rumah Tuhan. Tidak ada belas kasih bagi mereka yang tidak menyesali dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan bahwa ketidakpedulian terhadap dosa dianggap sama beratnya dengan dosa itu sendiri. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak benar, dan kita tidak peduli terhadap dosa itu, inilah yang terjadi pada saat Yehezkiel. Zaman Yehezkiel pada saat itu, semua tidak ada belas kasih bagi mereka. Bahkan bagi mereka yang tidak menyesali dosa-dosa mereka. Dan di sini dimulai dari bait suci. Yang kita tahu di dalam bait suci itu adalah gambaran di mana kita menyembah Tuhan. Tuhan memerintahkan agar hukuman ini dimulai dari bait Allah. Bait Allah adalah tempat orang menyembah Tuhan. Kudus, suci. Tidak mungkin ada hal-hal yang tidak benar di dalam itu. Gitu. Tapi nyatanya yang terjadi pada saat itu adalah dimulai dari bait Allah. Wow, ya. Hukuman dimulai dari orang-orang yang berada di rumah Tuhan yang seharusnya menjadi pemimpin rohani. Ya, tidak heran ya, mungkin saat ini juga ada ya yang membuat penyimpangan-penyimpangan gitu ya di dalam rumah Tuhan. Gitu. Oh, ini boleh, tidak apa-apa gitu ya, mentoleransi dosa. Ya. Nah, di sini dengan tegas Tuhan tidak ada toleransi, ya, tidak ada tawar-menawar. Di sini penunjukan penghakiman dimulai dari rumahnya sendiri. Menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar pada mereka yang seharusnya memimpin dengan benar. Bahwa Tuhan mau mengutamakan keadilan di antara umatnya terlebih dahulu. Masuk di dalam bait Allah. Orang-orang benar, orang-orang yang setia, dan juga orang-orang yang tidak benar, tidak setia. Dan sebagai pengingat bahwa tanggung jawab spiritual mulai dari diri kita sendiri. Dan juga komunitas iman kita. Di sini dituliskan di dalam bait Allah itu ya. Mulailah dari tempat kudusku. Mari kita bayangkan saudara, kira-kira apa yang Tuhan rasakan pada saat itu. Tempat yang seharusnya kudus, tempat yang kita lakukan
untuk menyembah Tuhan di dalam kekudusan karena Allah kita itu kudus, tapi dicemarkan, ya, dicemarkan oleh dosa. Mengerikan ya, sekali lagi mengerikan ini. Ya, Tuhan memerintahkan hukuman mulai dari bait Allah. Tidak ada belas kasih, tidak pandang bulu, semua dieksekusi. Ya. Lalu kita lihat di ayat yang ke-7 dikatakan apa? Paling boleh? Iya Ibu, di ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Amin. Wow. Bait Allah ini dituliskan di situ ya, dipenuhi dan najiskanlah. Kita tahu semua, najis itu bicara tentang hal yang kotor. Ya, najiskan dengan darah orang-orang yang dihukum. Yang menjadi simbol apa? Dosa bangsa Israel pada saat itu. Ya. Menunjukkan bahwa akibat dari dosa yang terjadi di kota itu, bahkan tempat yang seharusnya paling suci, yaitu bait suci, dinajiskan. Wow, ini menekankan betapa dalamnya kejatuhan moral bangsa itu. Sehingga Allah menghukum mereka. Menghabisi mereka. Ini kalau kita melihat ini ya, ketegasan Allah yang luar biasa ya. Tegas dan keras. Ya. Tidak ada lagi apa namanya sisi ya seolah-olah seperti kelihatannya Allah itu tidak punya kasih gitu ya. Tapi tidak ya. Tadi kita melihat tadi bahwa ada gambaran bahwa Tuhan sudah memberikan tanda, sudah memberikan perlindungan pada orang-orang yang sudah dipilihnya. Lalu di ayat yang ke-8, ya, apa yang terjadi di situ? Saya baca Ibu. Boleh. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem? Amin. Ada orang yang melihat dan merasa, aduh Tuhan, kalau bisa janganlah, udahlah stop gitu ya. Kita kalau melihat itu orang yang dihukum gitu ya, bahkan sampai seperti itu pasti ada rasa iba ya. Nah inilah yang dialami oleh Yehezkiel. Dia melihat Tuhan, kalau boleh udah stop gitu ya. Jangan dilanjutkan, sudah cukup gitu ya. Jangan lagi Tuhan musnahkan semua. Apakah engkau harus memusnahkan semua? Gitu ya. Sehingga mencurahkan seluruh amarahmu. Gitu ya. Yehezkiel merasa ada kengerian. Dia memohon kepada Tuhan agar Israel tidak sepenuhnya dihancurkan. Namun sekali lagi kita lihat di sini, Tuhan tegas. Tuhan menegaskan bahwa dosa-dosa mereka begitu berat sehingga hukuman itu tidak bisa dihindari. Kita ingat tadi ya, ada laki-laki yang berpakaian linen. Di ayat selanjutnya itu nanti kita lihat. Tuhan menjawab kepada Yehezkiel. Di ayat 9 dikatakan bahwa Ya, baik. Demikianlah firman 10 ya, Bu Alin. Ya, Ya. jawabnya kepadaku. Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu, aku juga tidak akan merasa sayang, dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Amin. Kita lihat,
bagaimana Allah menjawab Yehezkiel ketika Yehezkiel menyampaikan, memohon, Tuhan, jangan dihabiskan semua. Tapi Tuhan bilang di situ, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh dengan hutang darah. Dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Karena kelakuan mereka. Kembali lagi ya. Memang kita lihat perjalanan bangsa Israel ini, makanya ada dibilang tegar tengkuk ya. Sudah ditegur, sudah diberitahu gitu ya. Masih saja. Lakukan lagi. Rasa, oh Tuhan bisa mengampuni dosa saya. Tuhan penuh dengan kasih. Itu sebabnya kita lakukan lagi. Sehingga pada akhirnya di sini kita melihat bahwa ada konsekuensi yang harus mereka terima. Ya. Bahkan di sini kita lihat di ayat yang ke-11. Ya, demikianlah firman Tuhan. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan. Katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Amin. Tugas yang Tuhan berikan sudah dikerjakan. Memberikan laporan ya di sini, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Semua yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak ada yang, oh kamu baik, oke lah kamu jadi teman saya, karena kamu teman saya atau karena kamu dekat dengan saya, ya udahlah kamu saya kasih tanda. Nggak ada. Ya. Semua dilakukan tepat ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, alat tulis dan tinta ini aku telah melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ketika kita lihat di sini, aku tidak akan menunjukkan belas kasih lagi. Itu yang diingat. Habiskan semua. Tetapi Tuhan tadi di awal bilang, yang diberi tanda, jangan kau bunuh. Gitu ya. Di sini kita melihat sebuah rangkaian suatu situasi yang menunjukkan bagaimana ada 3 hal tadi ya, penghukuman dan juga konsekuensi yang diterima. Jadi ketika tugas ini diselesaikan, malaikat ini juga memberikan laporan bahwa sudah dikerjakan. Lalu apa? Lalu apa relevansinya di masa kini? Bagaimana dengan keadaan saat ini? Apakah sama? Ya kalau tadi kita lihat ada banyak pergeseran-pergeseran yang terjadi kalau kita tahu ya. Nah tadi ya di awal kita lihat gambaran-gambaran ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Atau bahkan di lingkup yang kecil, di dalam keluarga kita sendiri. Apa yang terjadi? Kita tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Gitu ya. Semua berjalan masing-masing, menjalankan perannya masing-masing. Tidak lagi ada penghormatan kepada mereka, tidak ada lagi kasih di dalam keluarga itu. Kemudian masuk di dalam lingkungan yang lebih besar, misalnya anak kita di sekolah, pembulian, ya, tidak lagi menghormati gurunya, tidak menghormati teman-temannya, gitu ya. Di tengah-tengah masyarakat, kita udah nggak lihat lagi, ya, nyawa itu udah nggak ada harganya, misalnya seperti itu ya. Ada banyak dosa-dosa seperti itu, ada bahkan menganggap Tuhan itu nggak ada, atau mungkin yang kayak tadi, nggak apa-apa, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan paham kok, nanti kita juga diampuni, gitu. Itulah yang terjadi di bangsa Israel pada saat itu. Karena melihat Tuhan, ya memang Tuhan itu penuh kasih ya, murah hati ya. Diberikan kesempatan lagi, tapi nyatanya tidak mau berubah. Tidak ada pertobatan. Ya, mereka tidak mau melakukan itu, hidup mereka terus menerus hidup di dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan bilang, habiskan. Sudah tidak ada lagi toleransi. Tidak ada lagi belas kasih buat mereka, hukum.
Ini adalah sebuah gambaran juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi tidak hanya bicara zaman Yehezkiel, tetapi zaman kita saat ini. Ya. Bagaimana dengan tindakan kehidupan kita? Bagaimana sikap kehidupan kita? Jadi kalau kita bicara tentang relevansi, kesetiaan di tengah kebobrokan. Dalam konteks dunia modern ini, Yeskel mengajarkan bahwa meskipun masyarakat bisa saja dikelilingi oleh dosa dan kerusakan moral, orang-orang yang setia kepada Tuhan tetap dipanggil untuk menjaga integritas, peka terhadap kebenaran. Zaman sekarang, di mana ketidakadilan, kejahatan, dan pengabaian moral seringkali terjadi. Dan Tuhan masih mencari orang-orang yang peka terhadap dosa dan berani berkeluh kesah atas dosa yang mereka saksikan di sekitar mereka. Jadi ketika kita melihat itu semua, bukannya kita marah kepada mereka. Udahlah, dia mah nggak bisa. Udahlah, nggak usah. Nggak ada lagi lah pengampunan buat mereka. Nggak ada maaf lagi buat mereka. Nggak bisa. Tuhan mengajarkan ini. Kita lakukan. Kita berdoa buat mereka. Bagaimana respon kita terhadap mereka. Ya. Tuhan saja memberikan kesempatan. Ya, sebetulnya Tuhan memberikan kesempatan loh. Tapi kan memang balik lagi ya. Ketika mereka tidak mau bertobat, ya ada konsekuensi yang mereka terima. Tapi Tuhan masih mau lihat nih. Ada berapa banyak orang-orang yang masih setia kepada Tuhan. Mau mendoakan mereka. Mau membawa mereka di dalam doa mereka. Mau menegur mereka. Mau menasehati mereka. Masih ada kepekaan. Berani berkeluh kesah. Berkeluh kesah di sini terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Supaya mereka tidak lagi hidup di dalam dosa. Tuhan mau lihat itu. Masih ada nggak ya? Orang-orang yang setia. Orang-orang yang mau masih hidup sesuai di dalam kekudusan Tuhan. Di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Ya. Kesetiaan di tengah kebobrokan ini. Masih adakah? Lalu, tanggung jawab untuk menegur dosanya. Ayat ini juga relevan dalam hal tanggung jawab pribadi. Orang beriman. Untuk mengingatkan dan memperingatkan dosa di sekitar mereka. Sama seperti orang-orang yang diberi tanda perlindungan. Ya, karena mereka mengungkapkan ketidaksukaan terhadap dosa. Umat beriman masa kini harus berani mengungkapkan suara mereka terhadap ketidakadilan, kejahatan, dan perilaku yang melawan perintah Tuhan. Bagaimana kita tahu? Alkitab, firman Tuhan yang akan menolong kita membukakan. Ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ini yang tidak sesuai dengan. Jadi tidak ada ya di dalam Tuhan itu yang abu-abu gitu ya. Tuhan bilang ya, tidak, hitam, putih, nggak ada abu-abu. Ya, Tuhan nggak pernah kasih abu-abu, ketegasan. Maka Tuhan bilang itu tegas. Tadi pisahkan, gitu kan? Tuhan pisahkan. Itu juga yang akan terjadi nanti ya pada saat Tuhan datang, dipisahkan semua. Lalu bagaimana kita? Ini adalah tanggung jawab pribadi kita. Bagi orang-orang yang beriman, mengingatkan, memperingatkan dosa di sekitar mereka. Lalu penghakiman dan juga keselamatan. Sama seperti di zaman Yehezkiel, penghakiman Tuhan itu masih berlaku, tetapi nah ini Tuhan juga menawarkan keselamatan bagi mereka yang benar-benar bertobat dan setia. Nah, ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup dengan hati yang setia dan benar di hadapan Allah. Seperti tadi, bicara kekudusan kan, Allah kita itu kudus. Jadi, ini yang mau Allah lihat. Oke, maaf. Ya, ada penghakiman dan juga ada keselamatan. Ya, Tuhan masih menawarkan keselamatan bagi mereka yang benar-benar bertobat. Oke, maaf sebentar. Sudah selesai, Bu? Bu Retno, monitor.
Halo? Ya, sebentar. Ya, maaf. Iya, silakan. Ya, harap ditunggu ya, Bapak Ibu. Aduh, maaf ya. Iya, nggak Oke, apa-apa, Ibu minum dulu, Ibu. Kalau masih ya. batuk, ya silakan. Iya. Oke, ini adalah relevansi dalam kehidupan di masa kini. Baik. Kenapa keluar ya? Coba di-share lagi, Bu. Ibu kayaknya terlempar deh. Sebentar, Ibu. Ini aku lihat dulu. Terlempar kah, Ibu? Ibu Retno. Dia ada loh ya, ada Oh ya, ada. fotonya Iya, ya. iya, iya. Cuman mungkin waktu dia mau klik itu dia terlempar, dia punya PPT. Oh iya, oke. Ya, dipersilakan Ibu Retno. PPT-nya sudah keluar ya, Bu. Tinggal dibesarkan. Ya. Udah muncul ya? Belum muncul Ya, semua ya? ya. Tapi tulisannya belum ya, Bu. Baru apa? Ya, baru kata-kata Oke, relevansi. ini yang terakhir ya. Baik. Ya. Ini adalah sama seperti ini tadi udah ya. Baik. Kita lanjut ya. Ini adalah referensi. Jadi ada 3 hal tadi ya. Secara tentang apa namanya? Kehidupan kita di tengah kebobrokan, kemudian bagaimana Tuhan menawarkan keselamatan, jadi tidak ada penghakiman dan juga keselamatan. Lalu nah, ini refleksi yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan iman kita. Yang pertama itu ini agak kenapa nih? Tadi baik-baik aja. Sudah muncul ya? Oke. Ya, sudah Ibu. Apakah saya merasa terganggu oleh dosa dan ketidakadilan di sekitar saya? Mari kita coba berefleksi sebentar. Apakah ini yang bisa kita rasakan? Lalu, apakah saya menunjukkan sikap yang sama seperti orang-orang yang berkeluh kesah di Yesaya 9? Yaitu peduli terhadap kehendak Tuhan di dunia ini. Oh, di dunia yang penuh dengan ketidakadilan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang ditandai oleh Tuhan sebagai setia, yang menangisi dosa dan berdoa untuk pemulihan. Mari kita sejenak merefleksikan ini sebentar dalam kehidupan kita. Apakah 3 hal ini ada dalam diri kita? Dan saya kasih waktu sebentar gitu ya. Apakah saya merasa terganggu oleh dosa dan ketidakadilan? Saya punya gambaran seperti orang yang berkeluh kesah tadi? Atau kita adalah orang-orang yang ditandai? Ya, mari kita refleksi sebentar, kita ingat-ingat sebentar. Atau kita orang-orang yang nggak peduli malah, ya? Orang-orang yang nggak peduli, ya udah bodo amat lah katanya. Itu mau urusan masing-masing, gitu ya. Kadang-kadang ya zaman sekarang kita ketemu orang-orang seperti itu ya. Udah itu mau urusan dia lah. Atau juga masuk surga, masuk neraka juga itu juga urusan Tuhan gitu ya. Terus urusan kehidupan dia ya pribadi masing-masing gitu ya. Apakah itu gitu ya? Tapi di dalam Yesaya ini diajarkan tidak seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan Yesaya 9 ini? Yang pertama adalah prayer and action. Kita tidak hanya berdoa buat mereka, tapi tadi kita mau menegur mereka. Ya, seperti orang yang ditandai dalam Yesaya, kita harus menjadi orang-orang yang merespon dosa dengan doa dan tindakan kasih. Ya. Ya, mungkin kita juga pasti akan menemukan orang-orang yang tadi ya,
udah Keras. dinasehatin, udah dikasih tahu gitu ya, tetap aja gitu ya, suka-suka dengan hidupnya. Lalu bagaimana gitu? Ya udah, yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Gitu ya. Jadi bukan sama sekali kita nggak peduli gitu. Kan Tuhan juga gitu kan? Mhm. Tuhan menawarkan, Tuhan baik, kasih kesempatan gitu kan. Kita kasih tahu, ini kan action kita ya, tidak hanya berdoa. Kita kasih. Lalu kita berkeluh kesah dengan benar. Gitu, menyampaikan dengan benar. Saat kita melihat ketidakbenaran, penting bagi kita untuk berkeluh kesah dengan hati yang benar. Maksudnya bukan karena apa? Bukan karena kemarahan. Gitu ya, bukan karena kita mengutuk, tetapi kita mencari solusi yang datang dari Tuhan. Bilang bahwa Tuhan saya mengasihi dia. Tuhan ubahkan dia. Tuhan jadikan dia setia. Tuhan jadikan dia hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi bukan karena Tuhan saya marah sama dia. Udah terserah Tuhan lah mau dihukum apa gimana gitu ya. Jangan gitu ya. Itu bukan keluh kesah yang benar ya. Itu karena kita kemarahan kita gitu ya. Kutukan-kutukan yang akhirnya keluar ya. Enggak seperti itu ya. Itu yang bukan keluhan yang benar ya. Dan bukan keluar dari hati yang benar. Gitu. Tetapi memang betul kita mau orang yang kita doakan itu adalah orang yang mau bertobat. Mau hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu di sini ada a calling to repentance. Artinya adalah bahwa memiliki hati untuk bertobat. Nah, ketika bicara bertobat ini memang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya ya. Kita juga sama. Tuhan mengizinkan kita untuk kita bisa menasihati mereka, menegur mereka, mengingatkan mereka juga. Ya, YSK mengingatkan kita untuk introspeksi. Jangan hanya mengeluh tentang dosa orang lain, tetapi bertobatlah dari dosa pribadi kita dan cari pemurnian dari Tuhan. Jadi kita nggak hanya bicara nunjuk, oh dia mau begini, tapi diri kita sendiri tidak. Jadi mulai dari diri kita. Itu sebabnya tadi bicara bait suci tadi ya. Mulai dari bait suci itu buat kita sendiri. Mulai dari diri kita, lalu masuk pada komunitas. Mulai dari keluarga kita, lalu lingkungan kita. Baru akhirnya mengubah dunia, katanya gitu ya, mulai kecil baru mengubah dunia gitu ya. Nah ini yang bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya seolah kita hanya bicara tentang dosa orang lain, tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Jadi ini yang menjadi kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah dalam YSKL ini sebagai pengingat bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kejahatan. Yang kedua, Tuhan juga menghargai mereka yang setia dan merasa sakit hati atas dosa. Dan yang ketiga, berkeluh kesah di hadapan Tuhan adalah tanda bahwa kita masih memiliki hati yang terhubung dengannya. Dan pengharapan bahwa di tengah penghakiman ada keselamatan bagi mereka yang mencari wajahnya. Nah itulah yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan harapannya adalah bahwa kita bisa mengingat perlindungan Tuhan dan juga ada penghukuman yang Tuhan berikan. Jadi marilah berkeluh kesah dengan hati yang benar, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Aling, saya kembalikan. Iya, baik sebentar Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Retno, luar biasa ya Ibu untuk pemaparannya malam ini. Sangat memberkati kami semua. Tadi saya berpikir berkeluh kesah ini maksudnya bagaimana? Saya berpikir berkeluh kesah seperti apa? Ngedumel gitu. Kayak menggerutu, ternyata artinya ini. Ya baik, sangat memberkati. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya baik, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-21 dengan tema nominal sentences, a sentence without a verb, yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa, Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, dan moderatornya adalah Bro Agus.
Selanjutnya, di hari Minggu 3 November 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, di Sema Donai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan ibadah online kita akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dan yang akan memimpin lagu pujian adalah Ibu Lisa. Dan untuk tema khotbah ibadah online kita, ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu. Dengan tema Murid Kristus yang Sejati. Diambil dari Nats Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 71 yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Donai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami C Firman, tolong Bapak Ibu subscribe channel YouTube kami C Firman, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share juga ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain. Sehingga juga semakin banyak orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya tentang materi malam ini, harap raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sehingga mic Bapak Ibu bisa dibuka oleh operator kami. Ya, terima kasih Ibu Retno untuk pemaparan materi malam ini ya Bu. Kita belajar tentang arti berkeluh kesah. Nah, di sini yang relevansi terakhir ya Bu, dikatakan bahwa dengan berkeluh kesah di sini diartikan bagaimana kita peduli ya Bu ya, berarti kita bagaimana tidak cuek, tapi kita bisa merasakan kesedihan gitu, terus seperti apa namanya, kemarahan karena kita melihat sikap orang-orang sekeliling kita yang melakukan dosa. Nah, ini pernah Bu saya alami ya sendiri. Nah, ini saya alami jadi saya cerita nih Bu Retno. Saya itu jadi sampai merasakan gini Bu, kalau melihat orang yang dia tahu gitu, terlebih-lebih orang yang tahu kebenaran firman ya Ibu ya. Kalau yang nggak tahu kebenaran firman, itu saya masih bisa merasa melihat dia melakukan suatu hal yang tidak benar. Buat saya itu, masih ya karena dia tidak tahu gitu, bener kan ya Ibu Retno, dia tidak tahu kebenaran firman itu. Tapi kalau orang yang sudah tahu kebenaran firman itu, sudah mendengar gitu, apalagi sudah belajar, tetapi dia tidak melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan, itu sampai membuat semangat saya itu patah dulu, melihat kenyataan itu gitu. Jadi, benar seperti pemaparan Ibu malam ini bahwa perasaan itu memang, bisa hadir di hati kita kalau memang, kita, sungguh-sungguh ya, Bu, ya, maksudnya mengerti ajaran firman, dekat dengan Tuhan. Nah, itu sampai saya itu perlu, berdoa, minta pada Tuhan, supaya semangat saya dibangkitkan lagi gitu, Ibu, untuk saya bisa, tidak jadi apa ya, Bu, kayak kayak gimana ya, perasaannya kayak, "Aduh, gimana sih?" Jadi kayak nggak semangat lah Ibu, mau ngapa-ngapain juga jadi nggak semangat, karena saya melihat kenyataan, "Lah bagaimana sih orang ini udah tahu kebenaran tapi masih melakukan hal" nah ini nih, seperti ini.
Nah, ini benar tidak Ibu? Maksudnya kalau ketika patah semangat seperti itu, saya tidak boleh sampai down gitu ya, Bu, ya? Bagaimana menurut Ibu Retno? Ya silakan. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Ali. Ya memang itu secara manusia ya, secara manusiawi kita pasti menghadapi orang-orang yang sulit gitu ya. Tadi apalagi tadi yang udah tahu kebenaran tapi masih aja gitu kan. Ya tadi kita Iya. lihat juga sikap dari Yeskel kan. Dia juga kan Mhm. merasa aduh gitu ya, Tuhan, Mhm. aduh gitu ya, masih ada gitu. Dia juga pasti kan merasakan itu ya. Gitu. Jadi Heeh. tapi itu uniknya kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita itu Mhm. masih diberikan kasih. Gitu. Kalau kita tidak punya kasih, kita Mhm. pasti nggak akan ya udah cuek ya cuek aja, peduli amat gitu. Itu yang akan Mhm. terjadi ya. Nah, karena kita Mhm. diajarkan kasih itu walaupun segimana juga gitu ya, kayak tadi kan akhirnya emang patah semangat pasti akhirnya kita nggak mau lakukan itu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat itu hanya dari sisi manusia, ya pasti akhirnya banyak kecewanya gitu. Betul, bisa down Ibu. Iya, Bener-bener. pasti banyak kecewanya gitu. Tapi balik lagi, kalau kita lakukan itu dengan melihat apa yang Tuhan lakukan, teladan Tuhan dalam kehidupan kita, kebayang nggak kalau Tuhan juga gitu kesel gitu, ah udahlah gitu. Iya bener Tuhan udah gitu. nggak peduli lagi gitu ya, udah nggak mood lagi gitu sama kita gitu. Apa yang akan terjadi gitu? Nah, itu yang kita lihat adalah Tuhan. Itu sebabnya kan Tuhan mengajarkan kita kan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan kan. Gitu. Nah itu Betul. luar biasa pengajaran itu kan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tadi kan dia bilang ya, kepekaan itu akan muncul kalau kita masih punya hubungan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun juga, yang tadi ya down atau apa, tapi kan Roh Kudus bangkitin kita lagi gitu. Betul, iya. Iya, Ya. tapi perlu Itu berdoa Ibu, minta perlu kekuatan itu. berdoa. Iya, Gitu. betul. Jadi secara manusiawi wajar, karena kita diberikan emosi kan. Ya Tuhan Mhm. juga gitu kan. Mhm. Nah, Tuhan juga sekarang kalau misalnya Tuhan betul-betul emang ngapain sih Tuhan harus marah gitu capek-capekin gitu ya udah tahu gitu kan bandel gitu kan tapi kan Mhm. enggak tapi tadi sekali lagi Tuhan itu berikan kesempatan ya Tuhan berikan kesempatan untuk dia mau berubah memang kelihatannya di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru ada perbedaan ya gitu Mhm. rasanya di perjanjian lama itu seperti kayaknya kesempatannya tuh kecil banget gitu malah kayaknya nggak ada seolah-olah seperti itu gitu ya kalau di perjanjian Mhm. lama kan kita lihat ada kelihatan kayak contohnya Petrus kan ya Mhm. kan? Ketika dia menyangkal Tuhan kasih gembalakanlah domba-dombaku gitu kan. Itu sebenarnya sama bentuk kesempatan yang Tuhan berikan gitu. Mau nggak kamu Mhm. bertobat gitu. Nah, kembali lagi sama kita ketika kita mengingatkan itu peranan Tuhan yang tadi memberikan kesempatan mau nggak ada dalam diri kita gitu. Ya udah deh saya kasih kesempatan sama dia gitu. Atau ya sudah tadi kayak tadi yang Ibu Waling bilang Mhm. ya ngapain juga sih kita harus apa namanya ya dalam situasi yang down tadi gitu ya ya bangkitin lagi gitu ya kita kembali lagi balik lagi ngelihatnya Tuhan Nah, Yesus Tuhan, ya kasihnya, iya. iya kasih Betul. Tuhan gitu balikin Iya, lagi kasih mula-mulanya gitu gampang betul. nggak enggak Nggak gampang ya. enggak gampang Orang betul saya perlu berdoa itu Ibu, untuk membangkitkan semangat itu lagi, untuk setia gitu kepada Tuhan. Nah, ini ada partisipan kita ya, Ibu Cornelia. Silakan Ibu, saya buka mute-nya dulu ya. Silakan Ibu. Ya, sudah dibuka Bu, mic-nya silakan. Oh, masih tertutup. Ya, silakan Ibu. Tidak bisa ya. kayaknya masih belum Bentar, Ibu bisa buka mic-nya, sudah dibuka. Silakan Bu. Gini. Ya, halo. Iya, ya. Halo. Silakan. Ya, sudah terdengar Ibu. Iya, Mm-mm. iya. Keren sekali, Bu Retu. Terima kasih ya materinya yang sangat luar biasa malam ini. Jadi begini, kebetulan tadi siang saya sambil baring, saya buka. Saya coba mencari tahu di Google apa kira-kira penyebab utama sampai manusia harus hidup dalam penderitaan. Jadi tiba-tiba muncul
ada pendapat dari saudara kita yang Muslim, dan memang tidak beda jauh dari dengan kita yang Kristen juga, tidak beda jauh, bahwa penderitaan itu sebetulnya adalah ikal balik dari setiap perbuatan dosa. Seperti yang Ibu Retno jelaskan tadi ya. Jujur saja, kenapa? Saya pun sering mengalami. Selalu ada tantangan dan persoalan yang saya hadapi. Ada saja. Hal ini yang membuat saya cari tahu. Tapi satu hal saya berpikir begini, Bu Retno. Ketika saya melihat teman-temannya, ya saya tidak harus sebut orangnya, tetapi saya cukup beri gambaran, wah, enteng-enteng aja. Mereka berselingkuh kok kayak tetap selalu diberkati sama Tuhan gitu loh. Mereka kayak maksudnya seperti mereka tidak mengalami satu persoalan apapun yang sangat-sangat rumit seperti yang saya alami. Padahal terang-terangan di depan kita mereka melakukan itu. Teman baik lagi. Apakah seperti ini? Kok orang yang kita lihat hanya memang artinya begini ya Bu Retno ya. Di dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa saya tidak berdosa. Cuman satu hal yang saya lirik, kok kayak mereka enteng-enteng aja bawa hidupnya. Padahal mereka selingkuh, suka buat apa saja yang mereka mau. Tapi seperti selalu diberkati dan tenang-tenang aja hidupnya. Tapi kita yang sungguh-sungguh, yang saya merasa sungguh-sungguh mencari Tuhan dan minta sungguh-sungguh agar Tuhan selalu beri kelimpahan rahmat pertobatan untuk saya, untuk dosa-dosa yang saya buat. Entah dosa keturunan atau dosa warisan dari nenek moyang, ataupun dosa saya yang saya lakukan dari sejak saya dalam kandungan hingga sampai saat ini. Tapi selalu ada saja tantangan dan persoalan yang saya hadapi. Sampai akhirnya saya dengan teman saya tadi yang di Bali, yang sering kami kalau doa-doa secara online sama-sama, kami setiap pagi, setiap malam. Saya mesti bilang, Ana, apakah mereka yang benar di hadapan Tuhan kah? Kok sepertinya mereka fine-fine saja, enteng-enteng saja, mereka mau berselingkuh, it's okay, bukan masalah buat mereka, dan sepertinya selalu berkelimpahan berkat mereka. Ini sedikit, jujur, sedikit saya ajukan protes dengan Tuhan. Dan terus, setiap kali saya marah di hadapan Tuhan, kenapa? Saya anggap Tuhan itu adalah sahabat, papa mama saya, suami saya, teman saya, sehingga lontar kemarahan saya itu selalu ke Tuhan. Ada apa ya Tuhan? Mereka juga ciptaan Tuhan, saya juga ciptaan Tuhan. Kalau saja saya tahu saya itu selalu mengalami proses penderitaan seperti ini, ya saya lebih baik kalau saja saya mengerti saat Tuhan menciptakan saya akan memilih, Tuhan saya nggak mau dilahirkan deh di dunia ini, kalau tahu saya hidup hanya untuk menikmati penderitaan. Masa iya nggak ada menikmati kesenangan sama sekali? Makanya jujur saja ya, kalau saya mau katakan, saya selama ini macam ada suatu ketakutan untuk tertawa lepas. Jadi saya orangnya suka humor. Kalau saya bercerita, orang pasti tertawa. Orang pasti senang. Tapi kemudian saya merasa takut. Ketakutan saya apa? Saya tidak mau tertawa lepas deh. Kenapa? Detik berikut, setelah saya tertawa, saya pasti menangis. Gitu. Maka saya bilang, Tuhan, jangan kasih saya untuk bahagia dah. Kalau toh hanya tertawa aja, setelah itu saya nangis gitu. Ada apa sebenarnya di balik peristiwa kehidupan saya? Dan saya sering kali minta kepada Tuhan, tolonglah. Tuhan tuh yang memiliki bumi, Tuhan yang memiliki segala-galanya. Coba tunjukkanlah. Kira-kira dosa apa sekali saya yang paling berat? Atau mungkin ada dosa nenek moyang saya dulu yang memang
sampai saya merasa saya terkutuk betul hidup ini. Ada apa? Kenapa selalu beri cobaan yang berat? Cobaan yang berat. Saya bukan sekali dua kali nangis, terus menangis dan terus mengajukan protes kepada Tuhan. Saya tahu saya punya keterbatasan. Saya sampai ngomong begini kepada Tuhan, Tuhan, saya bukanlah tipe penahan rasa yang seperti Engkau. Yang saya harus menahan rasa sakit hati, rasa kesedihan saya, enggak. Karena saya bukan tipe itu. Saya tipe manusia yang memiliki keterbatasan, kelemahan, dan memiliki keterbatasan kemampuan untuk bisa menikmati semua proses penderitaan ini. Habis satu. Dari awal pernikahan saya minta Tuhan, Engkau mempersatukan saya dengan suami saya. Dengan tujuan bahwa Engkau akan beri kami berkat dan beri kami keturunan untuk meneruskan warisan apa? Bukan warisan harta, tetapi warisan untuk terus memuji dan memuliakan Engkau, untuk terus mewartakan tentang Engkau di dunia. Itu tujuan kita punya anak. Karena kita datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya pegang teguh itu. Tapi kenapa? Selalu sepertinya saya merasa kok kayak saya nggak dikasih. Bahkan jawaban, ada saya punya kartu kecil, kartu yang isi ayat-ayat kitab suci semua. Itu setiap kali waktu itu saya cabut setelah saya doa begitu. Tuhan mengatakan apa? Rancanganku bukanlah rancangan. Rencanaku bukanlah rencana. Sehingga pada akhirnya saya bermimpi. Saya mimpi saya pergi menuju suatu kuburan anak bayi. Kita orang Katolik kan dengan Bunda Maria ya. Di atas kubur itu saya lihat Bunda Maria, dia menangis. Dan saya ambil kapas, saya lihat air matanya, dia tersenyum. Itu mimpi saya setelah saya minta itu. Dan memang kenyataannya, saya itu berapa kali berusaha untuk punya anak. Bahkan berapa kali saya itu dibohongi. Ada orang yang dihamili oleh laki-laki Cina, tetapi tidak bertanggung jawab. Akhirnya seorang suster panggil, kamu rawat deh bayi ini masih dalam kandungan. Kami rawat, saya rawat. Beri dia susu, beri dia makan gizi. Pas saat melahirkan dia lari. Ada lagi. Begitu saya mau angkat anak dari panti asuhan Pantai Rahayu waktu itu, karena tante saya kerja di situ. Tiba-tiba muncul saja benjolan banyak di leher saya. Gagal lagi. Kemudian, pas ada lagi satu, ya kita sudah anggap keluarga, satu keluarga Solo, orang-orang Solo. Dari waktu itu anaknya dia itu hamil. Hamil dan tidak ditanggung jawab sama laki-laki ini. Akhirnya, bapak dari perempuan ini buat nota, buat surat perjanjian bahwa kalau anak ini lahir, itu akan jadi milik kami. Saya senang. Tahu-taunya anaknya itu nggak mau peduli. Nggak mau peduli. Dia naik mobil sampai akhirnya anak itu mati di dalam kandungan. Itu. Lalu itu gagal lagi. Pas saya kemudian, saya hamil. Tapi apa? Saya keguguran. Dan sampai sekarang saya tidak dikasih lagi. Mereka bilang, kalau keguguran gitu tidak boleh kuret. Loh, aturan dari mana? Kalau saya nggak kuret, ya resikonya berarti saya bisa kena kanker. Karena ada jentik-jentik penyakit sudah di dalam itu. Seperti itu. Ya, bagaimana? Seperti saya bilang tadi, saya ini bukan tipe penahan rasa yang bisa menahan semua penderitaan. Betul, seperti yang mungkin Ibu Heni tadi bilang, ya tidak boleh cemburu. Betul. Iya. Tapi saya hanya mau katakan, kira-kira harus doa yang bagaimana ya? Ya, silakan Harus Ibu doa yang Retno. bagaimana? Iya, untuk menjawab pertanyaan Ibu apa namanya, Ibu Cornelia ya, dan juga mengenai tadi yang Ibu Cornelia mengatakan nasib orang itu, apa namanya, orang yang dia tetap melakukan dosa perselingkuhan, tetapi kenapa hidupnya selalu diberkati. Nah, ini juga bisa jadi satu pertanyaan ya. Ya, silakan Ibu Retno untuk menjawabnya. Ya, dipersilakan Ibu. Ya,
Baik, saya akan mencoba untuk menganalisa apa yang dialami ya. Ada banyak orang memang yang mengatakan seperti itu, aku diberkati atau tidak ya, gitu ya. Atau mungkin ya tadi ya, seperti yang dialami oleh Ibu Cornelia tadi, gitu ya. Jadi merasa tidak diberkati adalah perasaan yang umum, ya. Perasaan yang umum yang dirasakan oleh banyak orang. Ya, tidak hanya orang percaya kita anak Tuhan ya, ya mungkin semua umat atau semua orang di dunia ini gitu ya. Sehingga akhirnya merasa saya bukan bagian orang yang diberkati oleh Tuhan gitu ya. Jadi itu perasaan yang umum gitu ya. Perasaan yang umum yang dialami, apakah itu dosa? Bukan ya. Kita harus bisa membedakan dulu, kita harus memahami dulu dosa dengan dosa-dosa gitu ya. Dosa itu kan bicara tentang putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, apa yang kita rasakan, apa yang terjadi itu adalah akibat dari dosa gitu ya. Jadi kita bisa pisahkan nih gitu. Jadi apakah ketika kita sudah diselamatkan sama Tuhan gitu ya, hal-hal yang tadi itu masih ada nggak ya tadi gitu ya? Akibat dari dosa itu masih ada atau tidak? Masih ada ya. Selama kita masih hidup dalam dunia ini sebelum Tuhan panggil, ya akan masih ada. Kayak tadi, mungkin termasuk misalnya tadi merasa iri hati atau misalnya tadi marah, kesal, kenapa kok kita merasa Tuhan itu tidak adil, itu akibat ya. Jadi bukan karena apakah saya berdosa? Bukan ya. Jadi kita mesti pahami dulu konsep tentang dosa ini dulu ya. Tadi yang pertama yang saya garis bawahi gitu ya. Konsep bicara dosa itu adalah putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ya, karena kita tidak mentaati. Nah, akibat-akibat dari dosa itu yang terjadi sampai hari ini. Bahkan sampai nanti Tuhan panggil kita gitu ya. Jadi artinya saya bilang tadi bahwa merasa tidak diberkati adalah perasaan yang umum ya, dialami oleh banyak orang. Ya, tapi kita di sini kan kita percaya anak-anak Tuhan itu percaya akan janji Tuhan. Nah, itu yang perlu kita pegang teguh. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan dan janji Tuhan itu ya dan amin. Setuju ya dengan itu ya? Kita semua ya, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan juga ada banyak nasihat-nasihat. Lalu bagaimana kita memahami tentang berkat itu sendiri gitu. Ya, berkat itu kan nggak hanya bicara tentang sekedar kita misalnya tadi ya, oke secara duniawi gitu kan. Gitu. Tadi bicara tentang oke, Tuhan belum memberikan keturunan gitu. Misalnya Tuhan berikan tapi ternyata belum saatnya. Bukan tidak diberikan ya, tetapi belum gitu ya. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Ada yang usianya 90 tahun masih ingat ya? Tuhan kasih, ya kan? Itu kan sesuatu yang mustahil gitu buat manusia, tapi Tuhan tidak gitu. Ya mungkin, bukan mungkin ya, dalam iman kita tidak mungkin. Tuhan bilang belum, gitu. Sabar, tunggu dulu gitu. Ada waktunya gitu. Waktu Tuhan itu sempurna gitu. Jadi ketika kita memahami konsep tentang berkat itu, ya, tidak hanya bicara tentang itu, tetapi damai sejahtera di dalam hati kita. Ya, ada kedamaian, kesehatan rohani kita. Gitu. Kita pernah bahas itu ya, sehat secara rohani gitu ya. Lalu hikmat ketika kita menjalani kehidupan kita. Kita bisa membedakan, oh ini yang dijalankan itu yang Tuhan mau dan ini yang Tuhan tidak mau. Gitu ya. Kita sudah diberikan hikmat itu. Dan waktu tadi saya bilang. Waktu Tuhan itu sempurna. Nah yang sering terjadi adalah kita tidak sabar. Ya kan? Aku tuh udah bertahun-tahun loh Tuhan berdoa gitu kan. Ingat Abraham sama Sarah berapa tahun? 30 tahun lebih mungkin ya. Gitu. Tapi Tuhan berikan. 30 tahun waktu yang sebentar? Tidak. Itu yang sangat lama gitu ya. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi sehingga tidak sabar gitu. Kapan sih Tuhan mau kasih? Kapan sih Tuhan tuh dengar doa saya? Kapan sih Tuhan jawab gitu. Ya, ketidaksabaran kita yang akhirnya itu yang terjadi. Kita merasa Tuhan tuh nggak berkati saya gitu. Padahal kita tahu rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Lalu bagaimana? Ya, kita percaya pada firman Tuhan. Itu hal yang pertama. Ya. Tidak hanya bicara kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita cari apa yang mau Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, gitu kan? Misalnya, jangan kamu menuruti misalnya dengan apa yang terjadi.
di dalam dunia ini. Mungkin kita lihat orang yang selingkuh tadi, orang yang tidak sesuai kan kehidupannya dengan firman Tuhan. Tuhan bilang, ya jangan sama seperti mereka. Itu kan di dalam Roma itu ya. Sehingga kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, gitu kan? Itu. Dan jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita. Itu. Lalu kita berdoa dengan ketulusan kita. Jadi kalau Filipi 4 ya, kita bicara Filipi 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera itu akan melampaui segala akal kita, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita menyampaikan itu ada kedamaian dalam hati kita. Bahwa kita mengamini apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan dengar. Dan Tuhan akan mengabulkan. Gitu ya, makanya jangan khawatir. Lalu kita diajarkan juga dalam 1 Tesalonika. Ada ingat ya? 1 Tesalonika mengajarkan apa? Ucap syukur dalam segala hal. Ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dalam segala hal tuh gimana? Ya semua ya. Kita kayak tadi gitu ya, situasi yang dialami oleh Bu Cornelia tadi gitu ya. Ya memang tidak mudah. Saya bilang tadi kan gak mudah gitu. Tapi kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Lalu perlu juga kita membangun komunitas. Ya, supaya kita tetap dikuatkan iman kita. Ya. Kita sharing dengan mereka. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan supaya ada kebiasaan. Di mana di dalam pertemuan itu, dalam Ibrani 10 ya, ayat 25, dikatakan kita saling menasehati. Semakin giat melakukan sampai hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang seiman, pasti kita jadi semangat lagi dong, ya kan? Gitu kan? Bangun lagi gitu ya, kayak tadi ya Bu Aling bilang, aduh down gitu ya. Tapi kan kita bisa sharing ya, terus percaya deh gitu kan. Dia ada semangat baru lagi gitu ya. Gitu. Kecuali kita nggak mau denger ya, itu beda cerita ya. Tapi kan kita diajarkan untuk mendengar gitu ya. Lalu kita diajarkan juga ketika bicara tentang konsep berkat itu juga kita melayani orang lain. Gitu ya. Dalam segala sesuatu, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dengan segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus menanggung orang yang lemah dan mengingat kata-kata Tuhan Yesus yang telah mengatakan sendiri, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya apa? Kita punya perhatian yang lebih tadi. Ya kan seperti yang kita pelajari malam hari ini. Kita punya concern kayak tadi Ibu Cornelia lihat, mereka selingkuh lah, mereka hidup nggak bener lah gitu. Ya udah nasihati gitu. Kalau nggak bisa dinasihati ya sudah gitu kan. Itu balik lagi. Yang penting kita udah menjadi porsinya kita. Kalau memang dia teman kita, sahabat kita, hal yang lumrah ya kita memberikan teguran kepada mereka gitu kan. Karena seorang sahabat itu ya memberikan yang baik gitu kan, teguran yang baik gitu. Mengingat ketika mereka dalam keadaan itu kan lemah gitu. Mereka sedang dikuasai oleh dosa gitu kan, dosa perselingkuhan gitu kan nggak benar gitu ya, kita udah tahu itu tidak benar. Tapi ketika mereka tetap menjalankan itu pilihan mereka. Sama seperti bangsa Israel tadi, yang Yeskiel itu kan mereka tetap memilih dalam dosa kan, ya udah Tuhan biarkan. Nanti pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan memberikan penghukuman itu. Gitu. Tapi kita sudah menjalankan menjadi bagian kita. Lalu yang terakhir itu kita bicara kedaulatan Tuhan. Dalam Roma 8 kita tahu Allah bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka mengasihi Dia. Mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah sekarang kita bertanya, kita percaya nggak ada dalam rencana Tuhan? Kalau kita percaya dalam rencana Tuhan, kita akan ikuti perjalanan itu. Ya. Yakin, percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Pasti pikirnya gampang banget ya, secara teori gampang gitu ya kan. Tapi kita punya Roh Kudus. Kita punya Tuhan yang tidak pernah PHP. ya tadi balik lagi ya. Intinya kita nggak sabar gitu. Kadang-kadang kita tidak sabar gitu ya. Jadi perasaan tidak diberkati itu sekali lagi itu adalah hal yang wajar. Ya. Tapi jangan sampai perasaan itu yang menguasai kita. Ya kayak tadi akhirnya kita
Ya, tadi berkeluh kesah yang tadi dibayangin sama Bu Aling ya, berkeluh kesah, ngedumel tadi itu ya, padahal bukan ke situ ya, gitu ya. Ini yang akan terjadi kalau kita merasa ya tadi, aduh percuma lah gitu. Saya kayaknya doa saya tuh sia-sia gitu. Apa saya salah berdoa? Ya, kan kita dituntun sama Roh Kudus ya. Ketika kita di dalam doa kita, nah tadi bicara doa di dalam kebenaran itu seperti apa? Ya, tidak ada kemarahan di dalam hati kita, tidak ada kebencian ya. Nah, yang paling terutama adalah ketika kita melihat orang-orang yang masih hidup dalam dosa itu ada pengampunan buat mereka. Maukah kita mengampuni mereka? Itu yang paling utama kan? Tuhan mengampuni mereka. Kalau Tuhan saja mengampuni, kita ya dengan diri kita juga kita perlu mengampuni diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita. Nah, kunci dengan diri kita dulu. Kita berdamai dulu dengan diri kita. Ya kan? Kalau kita merasa kita masih ada dosa, ya bereskan itu dulu sama Tuhan gitu. Ya. Jadi bukan karena kita tidak berdosa ya, sekali lagi ya itu beda ya gitu. Tapi akibat dari dosa yang sebelumnya itu. Bagaimana kita punya keyakinan lagi nih di dalam Tuhan gitu. Jadi kalau kita tadi merasa seperti itu ada pertanyaan, kira-kira apa yang membuat kita tuh merasa tidak diberkati? Kesehatan Tuhan udah kasih. Nafas Tuhan udah kasih. Kesempatan sampai detik ini Tuhan masih kasih. Apakah itu bukan berkat? Ya. Lalu bagaimana kita mengatasi perasaan itu? Apakah tadi kekhawatiran kita yang menguasai kita, ketakutan kita yang menguasai kita, atau iman percaya dan pengharapan kita yang menguasai kita bahwa kita yakin janji Tuhan. Dan kita bisa lihat tadi firman Tuhan yang menguatkan kita, jadi pedoman kita. Jadi menurut saya konsep tentang berkat itu kita perlu tahu gitu ya, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Cornelia. Semoga bisa menjawab pertanyaan itu. Tadi Bu Heni juga tulis ya. Iya. Ibu Heni ada menulis tadi. Ya. Baik, Ibu Cornelia. Semoga pertanyaan Ibu dijawab oleh Ibu Retno, memberikan pemahaman ya Bu ya, memberikan pencerahan. Iya. Baik. Terima kasih banyak ya buat Bu Retno. Luar biasa jawabannya. Ini cukup menyentuh sih. Kita di Katolik sering ada istilah doa novena ya, doa yang terus-menerus sampai 9 hari. Supaya saya itu disingkirkan dari semua kuasa dosa yang membawa saya pada kejatuhan. Tapi mungkin karena saya tidak kuat saja sih untuk menahan supaya saya bisa sabar. Mungkin karena tidak sabar juga seperti yang kata Ibu Retno tadi. Itu. Ini yang kadang-kadang sulit. Loh. Makasih ya Bu Retno sudah boleh memberi penguatan untuk saya, sudah boleh memberi masukan banyak. Ini sangat luar biasa. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Jadi jangan pernah takut salah berdoa, karena sebetulnya Tuhan sudah berikan itu semua. Ya, 9 buah roh itu ingat ya, kesabaran, penguasaan diri, itu sudah ada dalam diri kita. Jadi kita nggak perlu minta lagi, karena kita Tuhan berikan saya kesabaran, udah ada, Tuhan sudah berikan itu. Bagaimana kamu, gitu kan? Bagaimana mengimplementasikan itu? Tuhan saya nggak sabar, Tuhan sudah kasih kesabaran. Ya. Boleh sedikit video call ya? Boleh video ya? Call? Boleh Bu. Ya. Cuman nggak bisa buka ini video saya nih, susah. Setelah kelas ya Bu, Ibu bisa. Setelah kelas nanti Ibu udah punya nomor telepon saya ya Bu. Nanti minta Bu Aling ya. Oke. Nanti saya boleh ini ya. Oke deh. Terima kasih Bu Cornelia atas partisipasinya ya.
Baik Bapak Ibu, luar biasa ya Ibu Retno, pelajaran malam ini sangat memberikan kekuatan ya bagi kami ya Ibu untuk tetap semangat, tetap bisa menjadi berkat Ya, terang amin, ya amin Bu. di tengah-tengah kelompok angkatan, kalau boleh dibilang yang jahat ini seperti di dalam firman Tuhan ya, tetapi kita harus tetap menyatakan keluh kesah kita, tapi keluh kesah terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, meminta kepada Tuhan belas kasih-Nya ya Ibu, berarti ya untuk selalu eh, apa eh, melawat ya Bu, berarti hati mereka, pikiran mereka supaya mereka itu bisa mengalami pertobatan ya Bu, dan pemulihan di dalam diri mereka ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Luar biasa Ibu, pelajaran malam ini sangat Iya. memberkati kami semua, sehingga kami semakin diteguhkan iman kami ya Ibu, bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami, dan doa kami atau keluh kesah kami itu tidaklah sia-sia di hadapan Tuhan. Baik Ibu, kita bisa Iya, tutup ini ya Ibu Retno. terima kasih. Tanpa terasa sudah 1,5 jam, dan Ibu bisa closing statement kalau Ibu masih mau closing statement dengan pemaparan materi Ibu malam ini, lalu pimpin doa bagi kami semua. Ibu silakan. Ibu. Baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan sekali lagi, mari kita tetap setia sampai Tuhan datang, dan tetap kita memiliki hati sama seperti yang Tuhan miliki, berbelas kasih kepada mereka, tetap mendoakan mereka, dan kita juga menjadi orang-orang pilihan Allah yang mendapatkan keselamatan, orang-orang yang setia sampai akhir. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pembelajaran yang Tuhan berikan, untuk kami boleh mengetahui isi hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami boleh belajar untuk melihat dengan hati kami bahwa banyak orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Tolong kami Tuhan memiliki belas kasih seperti yang Engkau miliki, supaya kami boleh melihat dan mendoakan mereka, dan kami tetap menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sudah memilih kami. Tuhan sudah memberikan keselamatan, perlindungan kepada setiap kami. Dan biarlah kami boleh menjaga keselamatan itu Tuhan. Kami boleh tetap setia sampai akhir. Kami juga mau mendoakan, mau tetap peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk mereka mengalami pertobatan. Mereka boleh mengalami keselamatan, menerima keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Sema Adonai, yang Tuhan jadikan sarana untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kau berkati setiap orang yang ada di dalamnya, supaya terus Tuhan boleh menyebarkan kabar keselamatan. Banyak orang boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengakhiri Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan, pembelajaran yang boleh kami dengar Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan menyempurnakan dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan Ibu Retno. Terima kasih Ibu untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Sangat memberkati kami semua ya Ibu Retno. Semoga pelayanan Ibu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan Ibu selalu diberi kesehatan. Ibu dan keluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami. Jangan lupa ya Bapak Ibu, di pukul 21 masih ada 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas terakhir ya di Sema Adonai, dan kita akan belajar tentang bahasa Ibrani. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih.
atas kebersamaannya. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.